Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kepada yang terhormat Ibu Musliha SPD MPD selaku Kepala SD Negeri Wadung Asri, yang kami hormati segenap Bapak Ibu guru serta tenaga kependidikan SD Negeri Wadung Asri. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya sehingga pada pagi hari ini kita dapat hadir bersama-sama dalam acara diseminasi budaya positif dalam keadaan sehat walafiat. Kedua, sholat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, di sini saya akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan Ibu Kepala Sekolah, untuk yang ketiga penyampaian diseminasi, dan yang terakhir penutup. Baik, memasuki acara yang pertama yakni pembukaan, marilah kita buka acara pada pagi hari ini bersama-sama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan acara pada pagi hari ini dari awal hingga akhir dapat berjalan dengan lancar. Berikutnya yakni penyampaian sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Musliha SPD MPD, sekaligus nantinya akan dibuka secara resmi acara pada pagi hari ini. Kepada yang terhormat Ibu Musliha SPD MPD kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum Anda Muhammad Bapak Adi selaku guru penggerak Jenis yang hari ini mau praktek baik, Bapak Ibu guru sekalian dari Jenis yang saya hormati, puji syukur alhamdulillah atas rahmat Allah sampai detik ini. Alhamdulillah kita masih diberi sehat, diberi nikmat sempat sehingga bisa menghadiri acara yang diselenggarakan secara khusus oleh Pak Adi hari ini. Seperti sebelum-sebelumnya, bahwa guru penggerak itu pasti ada praktek baik di sekolah, ya. Kita pernah ada Bu Mega, ada Pak Aziz, ada Bu Evi yang sudah melaksanakan kegiatan guru penggeraknya. Maka kali ini Pak Adi, kebetulan Pak Adi sendiri, tidak ada teman. Kasihan ya. Nah, meskipun sendiri orangnya pendiam, jangan bantu. Soalnya kalau meneng, nek gak dibantu kasihan ya. Jadi kemarin tuh minta jadwal, ya Mas Rebo Pak Adi, tapi mungkin saya nggak bisa karena ada kegiatan. Nah, ini tadi sudah selesai kegiatannya di gugus. Kemudian di gugus 2 menyelesaikan segala urusan yang pernah saya pegang di gugus 2. Nah, kemudian kebetulan bisa besok itu kemudian saya masih ke sekolah karena rapatnya berangkat jam 1, mungkin saya masih bisa ke sekolah. Dan alhamdulillah hari ini terlaksana. Jadi Pak Adi ini mau berbagi budaya positif. Seyogyanya untuk kegiatan seperti ini semua guru itu ada. Jadi bisa tahu budaya positif apa yang disampaikan oleh Pak Adi pada kegiatan guru penggeraknya. Siapa tahu dari budaya positif itu menginspirasi bagi kita semua untuk melaksanakan, untuk meniru, mempraktekkan apa yang disampaikan oleh guru penggerak itu dalam kehidupan sehari-hari kita, baik di kelas maupun di kegiatan sosial kita antar teman, ya. Jadi apapun yang disampaikan, budaya positif itu pasti berdampak baik di sekolah, baik bagi kita pribadi maupun bagi kita selaku pengajar. Untuk itu saya persilakan Pak Adi untuk memulai kegiatan ini. Baik, untuk setiap waktu saya mulai di sini
saya akan menyampaikan simulasi tentang berbagi budaya positif. Sebelum kita mulai ya, berdasarkan dari Ki Hajar Dewantara ya, kenal ya Bapak Ibu ya, Ki Hajar Dewantara itu kita kalau mau suatu hal itu harus salam dan bahagia. Salam, assalamualaikum, lalu kita harus berbahagia dalam rangka supaya kita apa yang kita pelajari hari itu masuk dalam hati kita. Itu maksudnya seperti itu. Kalau kita nggak bahagia, seperti kalau anak-anak kita masuk langsung marahin, marah-marah apa yang kita sampaikan tidak akan masuk ke anak. Seperti itu maksudnya. Nah, kita masuk ke materi, yaitu apakah makna budaya positif dan apa contoh penerapan budaya positif yang telah kita terapkan. Mungkin ada yang bisa tahu tentang budaya positif kira-kira seperti apa mungkin? Ya, ya. Anak-anak makan disuruh duduk, ya bisa. Itu salah satu contoh budaya positif. Jadi biasakan duduk pada saat makan. Nah, itu contohnya. Contoh penerapan dari hal yang positif. Ya, salim pada saat masuk. Itulah contohnya. Permisi, lihat depan orang tua, guru, itu adalah contoh dari penerapan positif yang telah kita lakukan selama ini. Baik, lalu kita akan ke slide selanjutnya. Kita akan melihat di sini bahwa budaya positif di sekolah itu maksudnya adalah nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada siswa peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Jadi maksudnya budaya positif di sekolah adalah seperti ini. Jadi contoh-contoh itu bisa kita ambil maknanya kira-kira seperti ini. Nah, lalu ada perubahan paradigma di sini, yaitu berdasarkan filosofi dari pendidikan Ki Hajar Dewantara. Jadi bukan yang pertama adalah bukan hanya sekedar tabula rasa ya. Jadi semua anak itu lahir dengan bakatnya masing-masing, unik. Tidak semua anak itu sama. Jadi, makanya di kurikulum Merdeka kita diminta untuk memperhatikan setiap anak secara detail, secara unik pribadi masing-masing. Jangan disamakan semuanya. Kemudian berbudi pekerti. Nah, tugas guru supaya itu muncul semua adalah menuntun bakatnya si anak ini supaya dia bahagia, tumbuh selamat dan bahagia dunia dan akhirat. Ini maksudnya dalam filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Dengan kita bisa memahami keunikan anak-anak masing-masing itu, kita harus bisa menuntun mereka, bakat mereka minatnya supaya mereka bisa tumbuh selamat tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat dan masa depan mereka. Nah, ibaratnya seperti guru itu ibaratnya seperti petani di sini menurut Ki Hajar Dewantara. Jadi anak dan anak ibaratnya seperti biji jagung. Si biji jagung itu bagaimana kita treatmentnya supaya dia bisa tumbuh menjadi biji jagung yang bagus. Itu maksudnya dari filosofi Ki Hajar Dewantara mengibaratkan guru sebagai petani. Lalu ada kodrat alam dan kebersamaan. Ini sesuai dengan hadis tadi. Jadi anak itu sudah mengikuti alamnya dan zamannya. Nggak bisa zaman dulu kita samakan dengan zaman sekarang. Zaman dulu kita bermain pakai mainan tradisional yang ada. Zaman sekarang anak-anak mainan yang pakai gadget. Nah, ini kita harus bisa menyesuaikan sesuai dengan zamannya mereka, dengan alamnya mereka masing-masing ada satu. Dan berpihak pada anak ini yang paling utama dari filosofi Ki Hajar Dewantara. Jangan berpihak pada sekolah, jangan berpihak pada guru, tapi harus yang utama berpihak kepada anak atau murid. Nah, untuk membangun budaya positif, sekolah itu perlu menyediakan lingkungan yang aman,
kondusif ya, positif dan nyaman supaya murid-murid mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan tanggung jawab. Jadi kita bisa menyediakan lingkungan yang nyaman untuk anak belajar supaya mereka bisa berkembang cara berpikirnya secara mandiri, secara merdeka dan penuh tanggung jawab. Kemudian lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol. Maksudnya di sini adalah kontrol guru dalam menghadapi siswa-siswa atau permasalahan-permasalahan yang ada dalam murid. Perubahan paradigma teori kontrol. Jadi dalam kurung ini maksudnya ilusi kontrol. Jadi ilusi dalam kontrol. Ilusi itu apa sih ilusi itu? Ilusi itu apa? Ya bayangkan karena maksudnya kelihatannya ilusi ya. Jadi ini menurut Dr. William Glasser dalam kontrol teori tentang ya teori kontrol ini. Yang pertama, ilusi guru ngontrol murid. Anggapan kita sudah ngontrol murid nih, padahal sebenarnya belum. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu bisa menguatkan karakter. Jadi setelah kita marah-marah sama anak, berarti dia jadi bagus karakternya. Belum tentu. Itu ilusi. Ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat, belum tentu. Ya, masih ilusi. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak memaksa, itu juga masih ilusi. Kita maksa-maksa itu tidak punya hak sebenarnya, itu masih ilusi. Nah, di sini perubahan stimulus respon teori kontrol ditulis dalam bahasa Bell ya. Bisakah kita mengontrol seseorang? Ini seperti halnya kalau kita menggenggam ini ya kepala tangan ya. Kita menggenggam kepala tangan, terus kita kekeh ini jangan sampai kebuka. Lalu temannya ini berusaha buka. Kira-kira si temannya ini bisa buka kalau kita tutup nggak mau buka? Belum tentu bisa kan? Ya. Jadi kontrol itu sebenarnya ya di diri sendiri, di dalam diri sendiri, bukan dari orang luar, bukan dari eksternal. Maksudnya seperti itu. Jadi sini, bisakah kita mengontrol seseorang? Nah, stimulus respons. Yang pertama, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Melalui teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Lalu, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, itu stimulus responsnya. Dalam teori kontrol itu adalah semua perilaku itu memiliki tujuan. Kenapa dia begini? Kenapa dia begitu? Itu ada tujuannya. Stimulus respons, orang lain bisa mengontrol saya. Dalam teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Tadi sebutkan tadi ya. Terus stimulus respons, saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrol, Anda nggak bisa mengontrol orang lain. Jadi kalau dia berusaha buka, nggak bisa maksain buka Anda. Lalu stimulus respons, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Jadi udah kasih tahu ini gagal nggak bisa, nah, terus dipaksa supaya bisa. Menurut teori kontrol, kolaborasi dan kesepakatan menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi tidak perlu memaksa. Dalam stimulus respons, model berpikir menang atau kalah. Jadi pikir itu menang, kalau nggak menang ya kalah. Siapa menang, siapa kalah. Dalam teori kontrol, model berpikirnya win-win solution. Jadi bukan win-win ya, win-win. Sama-sama menang. Kita menang, dia menang. Nah, apa makna disiplin di sini sebenarnya? Kira-kira disiplin yang kita ketahui sekarang itu apa disiplin? Taati peraturan gitu ya. Peraturan apa kita taat ya. Itu yang kita ketahui. Kata disiplin sering dikaitkan dengan tata tertib, patuh dari seperti dan peraturan. Kata disiplin sering juga dikaitkan dengan hukuman. Nek gak iki tak hukum nah. Padahal itu sungguh berbeda karena belajar disiplin nggak harus ngasih
hukuman. Justru ngasih hukuman itu adalah salah satu alternatif terakhir. Kalau bisa sih jangan dipakai hukuman, nggak perlu kalau bisa. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan saat ini dan untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin ini maksudnya disiplin diri, terus punya motivasi internal. Nah, kalau kita belum punya motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain, bantuan orang lain untuk mendisiplinkan diri kita. Kalau kita belum bisa disiplin, ya apa caranya supaya kita bisa disiplin? Nah, kita butuh bantuan dari luar. Jadi makna disiplin adalah belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan yang mulia, yaitu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Itu maksudnya dari disiplin. Karena ini adalah teori motivasi perilaku manusia yang terkait disiplin tadi. Yang pertama, satu, kenapa kita disiplin? Untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Misalnya, apa yang terjadi kalau saya tidak melakukannya? Ini motivasi dari luar, eksternal, supaya kita disiplin. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Ini juga motivasi eksternal. Jadi misalnya saya akan masuk pagi terus supaya dapat reward. Nah, ini adalah mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Jadi motivasi dari luar, eksternal. Lalu yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai harapan kita. Misalnya saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi ini adalah motivasi internal dalam rangka tujuan disiplin positif. Jadi dari diri sendiri motivasinya, bukan dari luar seperti yang awal tadi. Ini adalah teori motivasi perilaku manusia. Nah, dari situ kita ke budaya positif. Jadi dari disiplin itu ada yang namanya peraturan kelas. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran setiap awal tahun ajaran, pasti kita membuat peraturan di kelas. Dari peraturan kelas itu muncullah keyakinan kelas. Dari keyakinan kelas itu muncullah lingkungan positif. Lalu dari lingkungan positif itu jadilah namanya budaya positif. Nah, seperti apakah ini prosesnya? Jangan kita lanjut. Nah, untuk keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Kenapa kok pakai peraturan aja tadinya di tengah-tengah? Kenapa kok harus pakai keyakinan kelas? Yang pertama, kenapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm kalau mengendarai kendaraan roda dua? Karena pasti harus pakai helman, itu ribet ya. Nomor dua, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan tentang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah, kira-kira ini coba nomor 1. Kira-kira kenapa kita pakai helm? Naik motor. Itu bukan keselamatan. Selamat ya, aturan ya. Yang kedua, kenapa kok harus pakai masker cuci tangan pada saat COVID kemarin? Ya kan? Biar jangan tertular COVID atau menular ya virus. Yang ketiga, kenapa kok aturan harus datang tepat waktu saat pelatihan? Nah, pelatihan datang tepat waktu. Ya, tidak tertinggal materi. Iya, tidak tertinggal materi. Kira-kira dari tiga ini yang kelihatannya internal yang mana? Apakah bisa kelihatan?
untuk mendukung motivasi intrinsik yang internalnya, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang lebih untuk menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi keyakinan, walaupun tidak ada peraturan, kalau dia sudah yakin itu hal yang baik, maka itu adalah motivasi intrinsik. Nah, sekarang kita apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati secara bersama, terlepas dari latar belakang suku, negara, bahasa atau manapun. Kalau menurut Gosen, itu adalah suatu keyakinan akan lebih memotivasi seorang dalam atau intrinsik, dan seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Jadi di dalam keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu apa saja? Misalnya seperti tadi dalam hal tadi duduk pada saat makan, kira-kira nilai kebajikannya apa? Yang ingin disampaikan apa? Duduk, disiplin, sopan santun. Ya, itu adalah contoh nilai nilai kebajikan. Nilai kebajikan itulah yang kita usahakan menjadi keyakinan kelas. Nah, ini adalah contoh pengakuan atau apresiasi dari kebajikan. Misalnya, kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Kemarin saya perhatikan itu adalah berduka. Nilai kebajikannya adalah rasa empati. Rasa empatinya besar. Situasinya pada saat menolong murid. Lalu contoh kedua adalah saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Kemudian saya menghargai, tapi nilai kebajikan adalah kepeduliannya. Kepedulian anak itu karena sudah membantu teman-temannya. Yang ketiga contohnya adalah terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang disediakan di lantai. Di sini nilai kebajikan adalah menyampaikan bahwa kamu punya rasa tanggung jawab. Itu nilai kebajikan yang kita apresiasi kepada guru kita. Nah, pembentukan keyakinan kelas. Nah, sebelum kita bentuk, kita harus tahu dahulu keyakinan kelas itu seperti apa, sifatnya abstrak daripada peraturan, dan lebih rinci dan konkret daripada peraturan. Yang kedua, berupa pernyataan yang universal, yang bersifatnya umum. Yang ketiga, senantiasa dibuat dalam bentuk positif, jadi kalimat-kalimat positif. Yang keempat, seandainya tidak terlalu banyak, jadi nggak samanya panjang, sehingga mudah diingat dan dipahami oleh siswa. Terus yang kelima, semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat kegiatan kelas lewat curah pendapat. Kemudian yang terakhir adalah bersedia meninjau kembali keyakinan kelas atau kita mengevaluasi kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ini pembentukan keyakinan di kelas. Kita harus tahu dulu seperti ini. Nah, yang pertama dari itu tadi semua, yang pertama kita ngapain dulu? Kita diskusi dulu sama siswa. Diskusi dulu, misalnya ini guru meminta semua anak dalam kelas memberikan pendapat, kata-kata atau kalimat negatif atau positif. Kita ajak siswa untuk berdiskusi membuat peraturan kelas yang sudah ada. Terus kita cari kalimat-kalimat yang itu positif, lalu kita ubah menjadi kalimat yang positif. Misalnya, contoh peraturannya adalah murid harus bersikap sopan santun dan saling menghargai. Murid harus bersikap sopan santun dan saling menghargai. Ini adalah peraturan kelas. Kalimat ini yang menjadi negatif karena mengandung paksaan, karena harusnya maksa ya.
sebaiknya diubah menjadi lebih positif supaya menjadi kegiatan kelas. Jadi diubah menjadi murid dalam kelas ini semuanya orang yang sopan santun dan saling menghargai. Jadi lebih meresap dalam siswa harapannya. Jadi nggak pakai maksa harus. Lalu yang ketiga, mencari peraturan berkalimat positif untuk dijadikan nilai-nilai kebajikan atau keyakinan kelas. Jadi dilihat sebelumnya peraturan kelas yang sudah disepakati itu apa, bagaimana, lalu kita pilah-pilah, kita rubah menjadi kalimat positif. Misalnya tadi sudah ada peraturan murid dalam kelas ini semuanya orang yang sopan santun dan saling menghargai. Nah, kita rubah menjadi kelas saling menghargai. Lalu yang keempat, setelah ini mencari ini kalimat positif, lalu yang keempat berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Perilakunya seperti apa nanti akan kita lihat setelah ini. 5. Berdiskusi lagi peran seluruh warga setelah latihan kelas dan menjelaskan bahwa seluruh kelas harus bekerja sama untuk melaksanakan keyakinan kelas yang bersama. Dan terakhir, mengevaluasi keyakinan kelas yang sudah dibuat supaya ada perubahan jika ada yang perlu diubah. Nah, sini ada contoh dua-duanya. Yang mana yang keyakinan kelas? Coba sebelah kiri ini ada datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, tertib. Nah, sebelah kanan, kami guru dan murid yang saling menyayangi, kami murid yang semangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Dari dua ini, manakah yang ada keyakinannya? Nah, sebelah kiri, sebelah kanan? Sebelah kanan ini ya. Ini ada keyakinan kelasnya. Kenapa? Kok bisa tahu keyakinan ada keyakinan kelasnya? Kira-kira apa? Coba dibandingkan dengan ini. Ya. Nah, kita bisa lihat di sini. Seperti yang kita tadi sebelumnya, keyakinan kelas itu mengandung hal-hal kebajikan, ya, hal yang baik, nilai-nilai. Di sini tidak ada nilai-nilainya, belum muncul maksudnya. Tapi kalau di sini dia sudah muncul, yaitu saling menyayangi, semangat, dan peduli. Ini adalah yang namanya keyakinan kelas. Kalau yang ini kesepakatan kelas, yang ini keyakinan kelas. Kesepakatan kelas yang mengandung keyakinan kelas. Nah, ini contohnya. Contoh kesepakatan kelas, ya. Masuk kelas tepat waktu, menjaga kebersihan dan kerapian, saling membantu, mendengarkan penjelasan guru. Di sini tidak ada kata-kata harus, jangan, tidak boleh, nggak ada. Jadi tidak ada paksaan di sini. Lalu ini adalah keyakinan kelas. Ini kebajikannya ada sopan santun, ibadah tepat waktu, peduli, jujur, disiplin, menghargai, saling menyayangi. Ini bingung mungkin ya. Ini ada tabel P dan Y. Ini ada kebajikan, yaitu hormat, bekerja dan diterima memiliki. Sini kita pakai contoh hormat. Ini tabel Y, ini tabel T. Ini gimana maksudnya? Kita akan lihat selanjutnya. Nah, ini. Jadi nilai kebajikan hormat, kita lihat apa sih yang terdengar dalam nilai hormat. Ada orang yang berbicara, yuk saya bantu, tolong ya, permisi. Nah, itu yang kita dengar. Yang terlihat dari sikap hormat itu berempati, lalu mendengarkan dengan seksama, senang berbagi. Lalu yang berperilaku ada seperti apa? Tersenyum ramah,
memberi salam. Nah, ini yang tabel Y. Yang tabel T, yang tampak seperti dan tidak tampak. Tampaknya dapat tepat waktu, tidak tampaknya sering terlambat. Tampaknya menyapa teman dan guru setiap hari, tidak tampaknya acuh kepada teman dan guru. Yang ketiga, tampaknya dalam memberikan barang yang dipinjam dan tidak terima kasih. Yang nggak tampak, nggak dikembalikan barangnya dan juga tidak bilang terima kasih. Ini tabel Y dan tabel T dalam menilai kebajikan atau kelas. Nah, ini adalah peraturan dan keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang diharapkan dari peraturan. Dan dilihat itu, peraturannya ini untuk perpustakaan ya, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Maksudnya apa di situ nilai kebajikannya? Yaitu tanggung jawab. Ada lagi peraturan, dilarang mengganggu orang lain. Ya, harusnya nggak boleh dilarang. Mengganggu orang lain. Apa maksudnya di situ? Untuk menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum dimulai. Kebajikannya adalah menghormati orang lain. Dan sebagainya. Ada guna masker, tidak boleh berlari di kelas koridor. Maksudnya adalah nilai keselamatan dan keamanan. Tidak boleh menggunakan narkoba, juga nilai kesehatan. Nah, ini contohnya. Nanti yang jika ingin mempraktekkan, jadi yang pertama, guru membimbing siswa membuat keyakinan kelas. Jadi ngasih kertas, apa yang kamu inginkan dari kelas ini supaya bisa apa itu di sini. Terus dikumpulkan, lalu ditempel di papan. Nah, setelah ditempel, dirangkum semuanya, segitu banyak dirangkum, lalu disepakati dengan siswa, antara guru dan siswa. Nah, ini adalah hukuman oleh penghargaan. Kok kasih penghargaan kok dihukum ya? Makanya kita lihat sini. Dihukum oleh penghargaan, pengaruh jangka pendek dan panjang, penghargaan menghukum, penghargaan mengulangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Jadi penghargaan itu bukannya malah jadi baik, malah bisa jadi tidak baik. Ini ada contoh hukuman dan konsekuensi. Ini yang sering kita lakukan ya. Misalnya ini, mencatat 100 kalimat di buku, saya tidak terlambat lagi. Ini adalah contoh dari hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, dan ada hukuman juga. Push up 15 kali karena nggak pakai masker, itu adalah hukuman. Mengganti kertas teman yang dicoret-coret, itu adalah konsekuensi, tanggung jawab ya. Membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol, konsekuensi. Murid disuruh menggunakan sepatu seharian karena tidak menggunakan sepatu, hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket karena terlambat 10 menit, pelajaran PJOK, konsekuensi. Yang atas ini keliling basket, ini juga kelas basket. Yang ini hukuman, yang ini konsekuensi. Kira-kira bedanya di mana? Ya, yang atas itu bukan pelajaran ya, karena dia telat ke sekolah. Nah, kalau yang bawah itu karena dia kebetulan pelajaran olahraga. Di pelajaran olahraga itu sebelum olahraga melakukan pemanasan. Makanya begitu dia terlambat, disuruh keliling lapangan, jadi lebih masuk ke pelajarannya. Jadi itu namanya konsekuensi. Di atas bukan pelajaran, jadi maksudnya hukuman. Nah, apa perbedaannya hukuman dan konsekuensi di sini? Ya, hukuman itu sesuatu yang menyakitkan, membuat anak sakit atau secara fisik maupun hati itu jangka waktu yang lama. Anak jadi membenci disiplinan, nggak suka paksaan,
mendorong anak menyakiti diri sendiri, konsep diri yang buruk, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, lalu marah, rasa bersalah, dipermalukan, rasa tak dihargai. Ini hukuman. Seperti saya juga ini masuk seperti saya lihat di TikTok kemarin kalau nggak salah. Tapi dalam hal agama ya. Hal yang untuk menghukum jangan memberikan hal yang baik. Kalau diberikan pada hal yang baik maka dia akan menjadi nggak suka sama hal yang baik itu. Misalnya tak hukum nulis Yasin 1000 kali. Itu tulis Yasin. Harapannya supaya apa? Ini malah nggak suka sama Yasin. Seperti ini masuk sama ternyata. Konsekuensinya apa? Sesuatu harus terjadi, membuat anak tidak nyaman. Ini kalau konsekuensi ya, bedanya sama hukuman. Sesuatu harus terjadi, membuat anak tidak nyaman dalam jangka pendek. Kalau yang hukuman jangka lama, kalau konsekuensi jangka pendek. Terus anak mengerti disiplin. Kalau hukuman membenci disiplin, nggak suka. Konsekuensi stimulus tanggapan yang tadi stimulus respons. Jangan hukuman itu sebuah paksaan. Konsekuensi itu mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Kalau yang hukuman malah jadi menyakiti diri sendiri. Kalau konsekuensi konsep dirinya baik sedangkan hukuman buruk. Kalau konsekuensi anak itu belajar mematuhi peraturan. Kalau hukuman malah menyembunyikan kesalahan supaya nggak tahu tak boleh apa? Ya, tak sembunyi-sembunyi ya. Konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu. Kalau hukuman malah marah, rasa bersalah, dipermalukan dan tidak dihargai. Ini bedanya hukuman dan konsekuensi. Jadi jangan sampai ayat kita kasihkan itu kita nggak tahu bedanya mana hukuman mana konsekuensi. Lalu dari situ kita lanjut ke kebutuhan dasar manusia, termasuk baik itu orang tua maupun anak itu punya kebutuhan dasar ini. Survival itu bahasa Indonesia survive apa? Survive. Kalau naik gunung harus bisa survive kan apa? Bertahan hidup, survival. Contohnya makan, kerja cari uang itu survival. Jadi bela diri kalau ada kejahatan survival. Cinta kasih atau diterima. Nah, ya. Tidak ada orang yang nggak ingin dicintai, disayangi. Pasti ingin disayangi, dicintai, diperhatikan, diterima di suatu kelompok dan sebagainya. Penguasaan. Pasti setiap orang itu ingin menguasai suatu hal, tapi nggak mungkin enggak. Baik itu kelompok maupun suatu benda, itu pasti ingin menguasai. Kesenangan, nggak mungkin nggak senang bolak-balik dialog, rekreasi ya toh, senangan. Nggak hanya orang tua, anak-anak pun perlu ini kesenangannya, punya kesenangannya. Kebebasan, nah, cuma kita pengen bebas ya, anak-anak pun pengen bebas. Ini kebutuhan dasar manusia ini ada imannya. Contohnya Ibu Ani, guru kelas 5, ini bingung muridnya yang namanya Agus itu ngeluh seringkali minta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jadi beberapa anak itu di pengalamanmu. Kalau menghadapi ini gimana? Apa yang harus dilakukan? Kira-kira gimana? Ini, kalau seperti ini, Mas. Nah, temannya, muridnya Bu Mas, laporan, teman-temannya minta makanan paksa. Jadi Bu Mas bagaimana kira-kira? Menasihati, ya supaya tidak seperti itu lagi, bukan ya? Dalam hal ini yang pertama, apabila jawaban Agus, nah kita lakukan kenapa kok kamu gitu? Kita tanyain dulu, kok
dia lapar, orang tuanya nggak bawakan bekal. Jadi dia kebutuhannya adalah kebutuhan bertahan hidup, survival ya. Lalu kalau jawaban si Agus, dia senang temannya jadi perhatian dia, jadi ganggu itu karena dia pengen diperhatikan. Karena dia pengen diperhatikan, kebutuhannya adalah cinta dan kasih sayang, jadi butuh diterima di kelompok itu. Yang ketiga, kalau jawabannya dia adalah aku merasa hebat karena temannya jadi takut dan turut ke dia. Apa kebutuhannya? Penguasaan. Ingin diakui atas kemampuannya. Lalu yang keempat, kalau jawaban bosan dengan bekal makanannya ibunya itu sama terus, nah, apa yang dibutuhkannya? Yaitu kebebasan. Ya, kebebasan. Menunya pengennya tuh ganti-ganti. Nah, cuma itu aja ya, kebebasan. Yang terakhir, kalau jawabannya adalah iseng karena menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal yang makanannya. Ini kebutuhannya adalah kesenangan, karena iseng tau, kalau si iseng dia senang, puas, senang. Ya, jadi. Nah, ini yang harus kita pahami dari anak-anak kita. Nah, ini coba contoh kebutuhan dasar manusia. Nah, tadi kan sudah ada contohnya. Coba ini. Ini ada Bimo, anak TK, lari keluar kelas ke jalan raya depan sekolahnya yang ramai kendaraan. Terus Bu Ani bingung, sering kali ngejar-ngejar. Nah, ditanyain sama gurunya, ditanyain, terus jawabnya ini, jawabnya si Bimo, aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru. Kira-kira itu kebutuhan apa? Kesenangan ya, dia senang dikejar sama guru. Ya, kesenangan. Sekali lagi nih, habis itu dia jawab, ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Jadi cinta, dia pengen dicintai dan dikasih sayang. Nah, lalu dia bilang lagi, aku hebat kan, bisa bikin ibu guru kejar aku. Jadi dia kebutuhannya adalah, aku hebat. Penguasaan. Aku hebat, aku bisa. Gurunya bisa dipakai ngejar itu lah, berarti kan dia berkuasa ya. Lalu ini, aku bosan belajar mewarnai terus dalam kelas, jadi dia keluar. Kebebasan. Nah, ini sekarang ada Dinda, seorang anak kelas 3. Begitu tiba di rumah pulang sekolah nangis ngadu ke ibunya, benci sama bu guru. Habis itu dia bilang, ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung waktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, nggak boleh bersuara. Kan nggak seru jadinya. Apa? Kebutuhan apa? Kebutuhan? Kesenangan. Kan dia senang tidak nyanyi itu kan. Terus bilang lagi, ibu guru nggak nyapa aku hari ini. Padahal aku pakai jepit rambut baru loh. Ya, agar saya ini diperhatikan ya. Terus aku sebel kalau aku nggak rapi. Malah aku nunjukin ke teman-teman di depan kelas, jadi jawabannya jelek itu ditunjukin gini, terus dia sebel, malu. Apa ya? Penguasaan. Dia ingin diakui oleh teman-temannya. Lalu ini, aku bosan masa belajarnya gitu aja dengerin guru. Begitu yang menurutnya ya. Iya. Lalu ini ada Dimas 17 tahun. Bapaknya mulai nyetir mobil, apa ngajarin mobil. Dia senang sekali itu akhirnya. Lalu waktu itu seru, senang. Terus biar bisa jalan-jalan naik mobil sama teman-temanku.
Dibandingkan teman, oh bisa sopir, aku tak melok. Nah, aku merasa bangga dan keren. Wah, aku keren. Penguasaan. Nah, itu akhir. Aku senang bisa kemana-mana yang aku suka. Bebas. Kebutuhan dasar. Nah, itulah kebutuhan dasar dari manusia. Sekarang kita ke restitusi. Yang sudah ngisi PMM pasti ada yang tahu nih restitusi. Ya, apa sih restitusi? 5 posisi kontrol. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Ini maksudnya restitusi menurut dosen. 5 posisi kontrol guru. Jadi di sini dosen menyampaikan ada 5 posisi kontrol, ya, yaitu penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Jadi baik guru, orang tua maupun atasan, posisi kontrol ini ada 5 ini. Sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Kita lihat penghukum itu seperti apa. Nah, ini adalah penghukum. Biasanya pakai hukuman fisik atau verbal. Biasanya supaya menekankan murid supaya lebih dalam lagi. Ini contohnya ini. Patuhi aturan saya atau awas loh. Ini penghukum. Kamu selalu aja salah. Selalu pasti selalu yang terakhir selesai. Tidak mari-mari kerjaan tugas. Nah, ini adalah sebagai penghukum. Guru seperti ini mikirnya cuma ini cara supaya dia bisa selesai. Lalu ini nadanya tinggi kalau berhukum, matanya melotot, jarinya nunjuk-nunjuk, ini penghukum. Terlambat lagi. Nah, gimana perasaannya kalau seperti itu? Nah, murid kemungkinan marah, dendam, atau agresif. Bisa saja kembali duduk, coret-coret buku atau meja, atau lebih buruk pulang sekolah, murid melihat motor atau mobil baru akan menggores benda tersebut. Apa? Punya rasa marah, dendam, ya, nggak seneng, benci. Itu kalau ini adalah kalau jadi pembuat merasa bersalah, playing victim ya kalau istilahnya sekarang ya. Ya, ini. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Nah, berapa kali sih bapak dari kamu? Gimana coba kalau tahu berbuat begitu lagi? Ini bikin si dia itu jadi rasa bersalah. Ini kalau ngomong seperti ini, biasanya adanya memelas. Nah, ini memelas, halus, ya. Bahasa tubuhnya merapat. Hasilnya murid akan merasa bersalah. Ya, bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal, nggak bisa membahagiakan orang lain, jadi down, ya, jadi down kalau juga bersalah. Nah, ini kalau seperti itu maka dia akan merasa tertekan, stres. Bisa-bisa meletus amarahnya, bisa menyakiti diri sendiri atau orang lain. Lalu ini sebagai teman. Nah, ini sebagai teman. Kalau guru sebagai teman itu seperti ini biasanya. Ayo lah bantu ya dari bapak. Ayo masa nggak ingat bantuan bapak selama ini. Ya sudah, nggak apa-apa, nanti ibu bereskan. Ini kalau kita posisinya sebagai teman. Ini hal negatifnya apa kalau seperti ini? Hal negatifnya nanti kalau guru itu nggak bantu lagi, muridnya akan kecewa karena sudah terbiasa dibantu oleh gurunya. Dan hal yang terjadi, muridnya hanya patuh sama murid guru itu, tapi sama guru lain nggak patuh. Nah, ini kalau memposisikan guru sebagai teman pada murid.
Nah, biasanya ngomongnya seperti itu, ramah, akrab, bercanda gitu ya. Gimana sih kamu sambil ketawa-tawa gini? Sebagai teman. Hasilnya murid akan senang dan akrab dengan guru. Tapi negatifnya semuanya bergantung kepada gurunya kalau sebagai teman. Apa-apa dari guru, apa kalau guru ini sebagai teman. Tidak bisa mandiri. Nah, ini adalah sebagai pemantau. Nah, ini biasanya seperti ini. Pemantau itu ngawasi. Biasanya ngomong, peraturannya apa? Apa yang kamu lakukan? Sanksi posisinya apa? Cuma mengandalkan catatan, perhitungan dan data sebagai bukti perilaku seseorang. Oh, kamu pernah dorong teman jadi kita ini. Oh, peraturannya apa? Ini sebagai pemantau, menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Tapi setelah itu, kalau nggak dipantau, dia akan mengulang kembali. Ini sebagai pemantau. Nah, ini contohnya ini pemantau. Adi, tahukah kamu jam berapa kita mulai? Tahu Pak, kamu terlambat 15 menit. Apa kamu sudah mengerti konsekuensinya? Kalau lambat, paham Pak, saya harus tinggal kelas dan dengan tugas. Ya benar. Nanti setelah kamu harus tinggal kelas dengan tugas. Terus perasaannya itu gimana kalau gini? Murid paham konsekuensinya karena melanggar. Guru nggak tunjukkan emosi, jadi nggak emosi, nggak marah-marah. Tapi murid tetap nggak nyaman karena tetap wajib istirahat harus di kelas, nggak nyaman. Tapi guru harus mantau. Bisa cek di kelas ya, cek di kelas kan yo. Ini posisi pemantau, jadi nggak bisa mandiri. Lalu manajer. Nah, ini yang terakhir, posisi manajer. Pertanyaannya, apa yang kita yakini? Apakah kamu yakininya? Kalau yakin, mau nggak kamu perbaikinya? Terus rencananya apa? Ini kolaborasi antara guru dengan murid. Nada suaranya tulus, tubuh gak kaku, terus mendekat ke murid gak jauh-jauh. Muridnya pendek segini, kita ngomongin gini. Itu bukan manajer. Kesana orang ini. Gini ya. Misalnya ini. Apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Tahu Pak, jam 7. Ya, terlambat. Kira-kira gimana kamu memperbaiki? Saya bisa tanya ke teman saya, Pak. Baik, itu yang bisa lakukan. Apakah besok ada masalah kamu bisa hadir lagi? Tidak Pak, saya bisa hadir waktu. Baik, harga saya hargai usaha ini. Dia gak nyalah no, tapi dia apa? Kita mengarahkan, kita menuntun dia supaya dia menyadari kesalahannya, supaya terus dia harus bagaimana kalau salah, terus apa keyakinannya, bagaimana cara memperbaikinya. Jadi semua diserahkan kepada si muridnya, siswa. Jadi ya diajarkan, kita tuntut supaya mandiri. Bagaimana kalau pakai manajer? Nah, rasa murid biasanya karena gurunya nggak marah-marah, nggak nunjuk-nunjuk, suaranya nggak tinggi, nggak kaca pinggang, nggak seolah-olah nyesel, maka posisi murid seperti ini. Ya, dia akan senang dengan seperti itu. Dia akan ada perasaan tanggung jawab muncul dalam dirinya. Sebagaimana ini ada contoh filmnya. Sini kamu. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana nih Naren? Maaf Bu,
Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ya, itu tadi adalah contoh 5 posisi kontrol. Ya, sebaiknya kita dulu juga bisa mengalu mana yang lebih baik dari 5 posisi itu adalah sebagai posisi kontrol. Nah, ini adalah contoh dari pernyataan yang sering kita katakan, saya kecewa sekali dengan kamu tidak pernah belajar melakukannya. Ayolah, apakah kamu dapat stiker bintang hari ini? Bagaimana kamu selesaikan masalah ini? Kamu selalu yang paling terakhir. Nah, ini contohnya. Siapa yang bikin kecewa biasanya? Pembuat rasa bersalah. Mesti ngomongnya gini. Penghukum ngomongnya masih begini. Yang teman, demi ibu, demi bapak, sebagai teman. Sing pemantau, yang pemantau mendapatkan stiker bintang. Sebagai manajer, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Jadi menuntun murid untuk berpikir cara permasalahannya. Penghukum ngomong kamu selalu yang terakhir. Ini pernyataan-pernyataan yang sering dikatakan. Ini konsep disiplin dengan utilitas gagal. Kalau kasih hukuman itu menyakitkan, nggak nyaman, muridnya jadi takut, maksa, muridnya bisa menyembunyikan kesalahan supaya nggak ketahuan, muridnya jadi rendah diri, nggak pede. Kalau kasih penghargaan itu nggak efektif, bisa merusak hubungan, iri, ya, mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking, merampas hak penghargaan. Ini makanya penghargaan kok gagal. Ya ini tadi seperti lagi. Ini sifatnya motivasi dari luar kalau penghargaan, bukan dari dalam diri. Makanya dia termasuk identitas gagal. Kalau nggak ada penghargaan, dia tidak akan kreatif, tidak akan maksimal, dia kerjakan apa adanya. Itu kalau pakai penghargaan. Nah, yang sukses bagaimana? Sukses seperti ini. Konsekuensi penguatannya jangka panjang, perlu monitoring berkelanjutan, stimulus atau respon, muridnya menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk memenuhi kesalahan. Lalu yang restitusi yang tadi barusan, muridnya jadi bertanggung jawab atas perilakunya, terus fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, murid menghormati dirinya dan orang lain, lalu bisa memegang kontrol atas dirinya, dan dia bersemangat memperbaiki kesalahannya. Jadi dengan yang tadi
restitusi, khususnya sebagai posisi kontrol, sebagai posisi manajer. Nah, ini ada 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan menebus kesalahan, tetapi untuk belajar dari kesalahan. Mempelajari hubungan, dia merupakan tawaran dan bukan paksaan. Terus menuntun melihat ke dalam diri siswa, terus mencari kebutuhan dasar siswanya itu kenapa dia seperti itu. Lalu adalah cara yang paling baik untuk memperbaiki diri, fokus pada karakter bukan tindakan, fokus pada solusi, dan mengembalikan murid yang salah pada kelompoknya. Ini ciri-ciri restitusi. Restitusi seperti ini disebut segitiga restitusi. Kenapa segitiga? Ada 3 hal, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Seperti yang dilakukan oleh manajer tadi, itu adalah segitiga restitusi. Nah, ini langkah-langkahnya. Prosesnya dalam menstabilkan identitas itu semua melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Kedua, validasinya salah, semua perilaku memiliki alasan kenapa berbuat salah. Menanyakan keyakinan, kita semua memiliki motivasi diri yang internal. Nah, contohnya kita lihat di sini, contoh penerapan segitiga restitusi sebagai posisi manajer. Oh iya. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik katain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Ini menstabilkan identitas. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia di depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, bukan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya, Jangan salah. mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, kan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya. Menurut kamu, bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Nah, itu tadi adalah contoh penerapan segitiga restitusi
dengan posisi kita sebagai manajer. Ya, terima kasih ya. Sebagai penutup, terima kasih teman-teman. Jadi kesimpulannya adalah dalam budaya positif ini kita sebaiknya sebagai guru bagaimana Pak Ibu? Harus mengontrol emosi. Ya, mengontrol emosi. Harus bijaksana. Bijaksana. Ya. Mungkin kalau ada kasus pada siswa, berarti kita harus bisa memposisikan diri sebagai manajer. Ada 5 kontrol tadi. Ya, 5 kontrol. Yang paling bagus adalah manajer. Lalu dalam hal menyelesaikan kasus dengan siswa menggunakan segitiga diskusi. Jadi nggak langsung dimarah. Baik, terima kasih Bapak Guru, semoga apa yang kita belajar hari ini bermanfaat bagi semua. Amin ya Allah, insyaallah. Waktu saya kembalikan kepada Baik, disampaikan terima kasih kepada Bapak Adi Suami SPD atas penyampaian diseminasi pada pagi hari ini. Dan mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Semoga apa yang kita pelajari bersama hari ini dapat bermanfaat. Amin. Kita tutup bersama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.